Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, makin ya. Beda dong sekarang mah. Kelihatannya karisma punya Kayak makin sini tuh makin setiap permasalahan itu yang udah teratasi gitu. Mungkin gara-gara konsultasi kita yang kemarin kali. Alhamdulillah. Jadi menemukan perkembangan. Jadi apa ya? Jadi jalan keluar mungkin lah buat masalah-masalahnya gitu. Iya betul. Gimana tadi perjalanan ke sini? Yang kali ini udah Aman sih. Cuma sekarang agak malam nih ya. Jadi biasa lagi kampung kan kurang penerangan nih. oh iya. Jadi agak gelap-gelap ya. Betul. Tambah jalannya agak bergelombang. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah pada sehat. Perkembangan permasalahan masih kayak sesi counseling pertama atau udah makin kesini makin bagus? Atau gimana? Sekarang alhamdulillah sih semuanya pada lancar sejak kemarin konseling yang pertama kan. Saya pribadi buat strategi baru tuh, dan setelah konseling kedua saya coba untuk terapin lagi, saya coba hubungi lagi para investor, saya coba hubungi lagi para mitra, dan alhamdulillah nih waktu seminggu yang lalu seminggu lalu kita di sini ngobrol, dan sekarang hasilnya alhamdulillah sih semuanya udah lancar. Tinggal di sini saya menjalankan aja. Ya alhamdulillah ya, kalau gitu jadi udah progres lah. Iya. Progres buat setiap apa yang jadi permasalahannya buat rapi ya. Iya betul. Nah, agar perjalanan konseling kita kali ini juga tidak terlalu menyita waktu kan udah cukup malam ini ya. Iya betul. Kita kontak waktu berapa jam atau berapa menit kan sesi konseling ini? Biasanya kan 20, 30 atau setengah jam, paling maksimal setengah jam. Paling berapa menit punya waktunya Pak Rabi? Singkat aja sih ya, singkat padat jelas aja gitu. Karena kan tentu abis ini saya juga mau langsung ke kota nih. Langsung berangkat ya? Iya langsung berangkat, soalnya banyak urusan yang harus dilaksanakan juga. Iya. Paling sekitar 20 menit lah. Bisa. Ya makasih ya Kak Ara udah kontrak waktu itu. Saya makasih nih. Nah kan dari 2 konseling sebelumnya juga saya udah ngasih tugas ya ke Rapi. Tugasnya itu nyatet setiap perkembangan atau perubahan yang Rapi alami dari sesi 2 ya, sebelum sesi 2 ke sesi 3 ini. Iya. Kurang lebih 1 minggu ya. Iya kurang lebih 1 minggu. Nah perubahan apa dan mungkin pengalaman apa gitu yang mau disampaikan dari sekarang gitu. Oke, sempat kemarin setelah 2 hari setelah konseling yang kedua kalau salah ya, itu saya coba ngobrol dengan sama investor, dan alhamdulillah dia bisa mempercayai kepada saya untuk mendanai semua semua model usaha yang saya buat. Dan sekarang mungkin untuk fokus saya lebih ke arah ini sih Mas, lebih ke arah memaksimalkan sumber daya manusia gitu. Contohnya kayak misalkan di karyawan, lebih membangun komunikasi yang baik dengan karyawan, tentu lebih soft skill dan hard skillnya itu harus ditingkatkan juga sih. Lebih ke pelayanan sih ya, seperti itu. Saya lebih memaksimalkan dalam hal itu. Karena kalau menurut saya, kalau misalkan pelayanannya maksimal nih dari pihak perusahaan kami, dan semua customer itu mereka bisa merasakan kenyamanan, maka keuntungan pun pasti bisa mengikuti. Ya, Rapi ini ya dari sesi pertama, kedua dan ketiga ini yang udah mengalami progres lah, udah mengalami kemajuan mungkin ya. Itu ya yang pertama, yang sesi pertama kan cuma cari-cari rekan bisnis, cari-cari investor dan cari-cari buat bermitra mungkin ya. Iya. Nah, sesi 2 udah mulai bergerak untuk apa ya, mengajak kerjasama, buat strateginya juga. Dan sekarang dari sisi 2 ke 3 ini Rapi ini udah mulai membangun SDM-nya. Jadi bukan hanya nyari tapi membangunnya juga. Iya, sekarang sudah mulai membangun sih Mas gitu.
Ya, jadi udah mulai langkahnya itu lebih maju lah. Iya, alhamdulillah Karena kan sih. emang kalau kita ngandelin yang udah ada ya belum tentu sejalan dengan apa yang kita tuju gitu kan. Hmm. Nah, kan di dua sisi sebelumnya juga saya memberikan skala ya. Iya. Skala itu kan dari rentang 1 sampai 10 ya, Iya. tetap ya 1 sampai 10. Dan yang pertama rapinya dari sisi di skala 2 Betul. dan selanjutnya di 4. Nah, sekarang dari sisi 2 ke sisi 3 ini naik di angka berapa? Atau masih di 4 atau udah naik gitu? Saya percaya diri di 9 sih mas. Alhamdulillah. Iya, kenapa saya saya percaya diri itu karena memang sekarang semua kendala saya bisa dibilang hampir semua lah ya. Sekarang bisa teratasi gitu kan. Sekarang mah prosesnya udah bukan mencari solusi, tapi lebih ke tadi kata mas, saya pribadi ini lebih ke membangun karakter dan membangun model bisnis perusahaan yang sempat saya buat juga. Itu sih. Ya alhamdulillah ya. Kan tujuannya itu di 9 ya di awal juga. Betul. Dan sekarang udah sampai ke situ ya. Sepeda itu sih saya bilang. Iya. Gak apa-apa. Yang penting itu kan juga buat ngebangun diri kita sendiri. Iya betul. Ya, jadi kan kalau kita udah percaya diri, udah yakin sama yang kita tuju, ya mungkin jalan kita juga ikutin gitu ya. Nah, dari 9 itu bisa digambarin lah gimana gitu. Apa yang dirasa, kenyamanannya atau enjoynya atau apalah gitu bisa dibilang apa gitu. Sekarang saya enjoy itu lebih ke merasa semuanya jalan ya mas ya. Karena kan sebelumnya schedule yang sudah saya buat juga tentu itu terkendala dana nih. Karena memang dana sekarang sudah ada dan saya juga sekarang sedang menjalani schedule yang sudah saya buat itu, dan saya enjoy menjalani tugas-tugas yang saya buat diri saya pribadi gitu, tentu buat perusahaan yang saya rintis ini. Itu sih sekarang saya udah jarang-jarang buat kumpul-kumpul, jarang-jarang buat ini. Sekarang lebih fokus ke membangun masa depan aja sih. Jadi mengurangi waktu-waktu yang dibuang sia-sia lah mungkin. Betul, bisa dibilang. Ya jadi ditambah lagi mungkin apa ya, intinya lebih produktif lah terhadap bisnis dan waktu yang digunakan oleh Rapi gitu. Dan juga untuk melancarkan pekerjaan atau bisnisnya, Rapi ini bukan hanya cari orang yang SDM bagus tapi membangun juga gitu. Iya, saya lebih ke situ sih mas, lebih ke membangun daripada hanya sekedar mencari. Tentu lebih enak membangun karena dia tahu tuh kesusahan perusahaan dari awal sampai nanti sukses itu seperti itu. Biasanya orang-orang kayak gitu yang lebih setia gitu. Karena kan emang yang kita explore di awal, oh ini bagus seperti ini, belum tentu dia punya komitmen yang benar-benar. Nah, kalau bukan kita yang membangun. Nah, seperti itu. Nah, kan seharusnya ada tujuan skalanya. Apakah dari 9 itu mau ditaikkan ke 10 atau tidak gitu? Kan masih ada dari apa yang saya bahas di awal, dari 1 sampai 10, di mana 1 itu Anda merasa paling down dan 10 itu Anda merasa paling baik gitu. Apakah ada niatan atau keinginan untuk menaikkan ke 10? Untuk jangka panjang sih ada mas ya. Untuk lebih maksimal, tentu kita kan pengen maksimal mas. Cuma untuk skala ke 10-nya biar nanti masyarakat sendiri yang nilainya gitu. Nah, jadi intinya kondisi Rapi itu sebenarnya mau ya ke angka 10. Iya. Tapi ya melihat juga kondisional dengan keadaan di sekitar mungkin. Benar. Nah, tadi kan meskipun belum saya suruh, tapi ini udah memberikan hal yang membuat bahagia seperti ya apa yang akan dilakukan itu emang udah terperinci ya. Benar. Saya pribadi enjoy sih jalaninnya gitu. Nah mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada saya terkait apa yang benar-benar membuut Rapi bahagia untuk saat ini. Kan awalnya cuma nongkrong-nongkrong gitu kan, sekarang beda lagi. Oke, mungkin untuk sekarang ya schedule yang saya buat, planning yang saya buat itu sekarang lebih terarah mas. Lebih sesuai ke tujuan saya. Itu jalan yang sekarang saya jalani itu memang udah mulai sesuai tujuan gitu. Oke, saya terima kasih ke masnya yang sudah membuka sesi konseling ini selama 3 kali kita
Kemudian saya terima kasih juga ke dosennya yang sudah memberikan tugas ke Mas sebagai membimbing saya dalam hal karir gitu, berupa membangun bisnis. Tentu harapan saya ke depan memang semua yang saya lakuin dan semua saran-saran dari Mas, arahan dari Mas itu memang bisa permanen ya, mungkin bisa lebih baik lagi ke depan, dan harapan saya bisa maksimal sampai ke range 10 itu sih. Ya mungkin ya saya doakan juga ya supaya itu hal itu tercapai. Dan juga dari hal yang buat bahagianya ya, cukup banyak ya, cukup bagus juga lah. Jadi tidak apa ya, tidak stuck di satu tempat gitu. Jadi tiap tahap itu memiliki stepnya masing-masing, tahap-tahapnya masing-masing. Nah, saya juga kan setelah ini ya kita bisa adakan sesi konseling atau kita bisa berhenti sampai di sini dulu, dan kalau ada permasalahan lain bisa kita buka sesi lain gitu ya dari konselingnya. Nah, untuk sementara kan ini bisa dibilang sesi pengakhiran ya dari 3 sesi konseling kita, dari yang hari pertama, hari kedua sampai sesi ketiga ini. Nah, saya juga mau menanyakan lah agenda atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Raffi ini untuk kedepannya seperti apa gitu. Dalam ya pertama kan bisnis, dan yang kedua permasalahan. Saya fokusnya terhadap permasalahan yang awalnya Raffi alami untuk mengatasi setiap apa yang Raffi alami sebelumnya gitu. Apa agendanya dan apa yang akan dilakukan Raffi gitu. Tentu agenda ke depan saya sekarang lebih fokus ke ini sih Mas, lebih fokus ke mengembangkan bisnis saya ini. Itu sih yang sekarang saya fokusin. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, yang mungkin itu sejalan waktu lah ya Mas ya. Mungkin ntar juga ketika saya bangun perusahaan banyak juga mungkin, bukan mungkin sih, pasti banyak juga permasalahan-permasalahan, tantangan berupa hambatan yang tentu harus saya hadapi. Tapi ya semoga ke depan saya bisa lebih kuat aja itu sih. Ya, yang pertama mungkin agendanya tadi itu yang di perusahaan ya mungkin lebih membangun ya terhadap perusahaan. Iya, lebih fokus itu aja deh sekarang mah. Jadi intinya bisnisnya mau benar-benar selain dikembangin ya dipajuin juga lah gitu. Karena kan buat apa kita memulai kan dari kalau kita tidak menghasilkan ya. Nah gitu. Buat apa gitu. Nah ada lagi yang mau dilakukan atau yang jadi agenda kedepannya buat Raffi selain dari bisnis itu ya, seperti kan udah keluarga nggak apalah gitu. Itu bentar dulu deh. Masih memberikan buat mengerti kali ya. Iya betul, untuk masalah berkeluarga saya masih belum pada planning sampai situ nih. Karena memang sekarang tentu lebih baik karir dulu deh Mas. Ketika misalnya karir kita udah dapet nih, udah semuanya layak lah, baru saya bisa memikirkan untuk yang namanya berkeluarga. Itu bukan satu masalah sih untuk sekarang. Ya. Nah, saya juga mau bertanya, apakah 3 sesi konseling ini sudah cukup untuk Raffi, dimana kondisi yang awalnya sangat down jadi di angka 2 dan sekarang sudah di angka 9. Apakah cukup sesi konseling diakhiri dulu sampai sini, dan ketika ada permasalahan lain kita buka sesi lain lagi, atau masih bisa dilanjut sesi 4 untuk permasalahan ini? Kalau dibilang cukup sih memang belum ya Mas ya. Karena memang tentu butuh seseorang buat pengarahan juga, apalagi ini masalah karir gitu. Tetapi memang karena waktu saya juga terbatas gitu, jadi kemungkinan besar ya sampai sesi 3 ini saya untuk bisa ini ya? Untuk permasalahan ini, sesi 3 ini saya sangat berterima kasih gitu, karena memang seperti saya tadi bilang, dari ketiga sesi ini memang memberikan dampak yang positif gitu. Ya, mungkin jika demikian, dan apa yang akan Raffi lakukan, apa yang akan diagendakan ke depannya juga sudah dipersiapkan ya oleh Raffi, dan untuk meniti karir di masa depan juga Raffi udah lebih siap mungkin ya. Sebelumnya sekarang lebih siap. Ya alhamdulillah lah, kita tutup aja sesi counseling yang untuk permasalahan ini sampai sesi 3 ini. Dan jika ada permasalahan lain atau apa yang mau disampaikan
kedepannya kita buka lagi sesi Oke, selanjutnya baik. agar lebih nyaman lagi. Betul. Ya mungkin jika sudah selesai atau ada yang mau disampaikan lagi. Saya kira cukup sih mas, Cukup. karena belum cukup kata terima kasih nih untuk mendengarkan. Iya ya. Ya sama-sama juga, saya juga makasih waktunya karena udah berkenan lah untuk Iya. berkenan untuk menjadi klien saya dan untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah. Dan jujur saya juga terbantu dan dengan berkenannya mas, karena kan saya mungkin bertanya kembali ya mas, ini kan Rapi ini karena tidak ada terpaksaan kan, Iya, betul. sukarela mungkin ya. Betul. Alhamdulillah. Ini juga di tag video ketika misalkan mau disebarluaskan ke masyarakat luas, tentu silakan juga. Siapa tahu memang dengan video seperti ini bisa lebih menginspirasi lagi. Jadi edukasi ya. Betul. Nah mungkin itulah dari ketiga sesi konseling yang telah kita laksanakan, dan kurang lebihnya dari diri saya mohon maaf gitu ya. Oke. Dan apabila ada salah kata atau yang lainnya juga saya mohon maaf kepada Rapi. Kita tutup saja sesi konseling ini, Ya. sesi 3 konseling ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Rapi. atas Baik mas, kerjasamanya. terima kasih banyak mas. Jika ada kepentingan lagi silakan. Iya, dengan senang hati saya bisa kesini. Ya. Mari. Terima kasih.